Alhamdulillah, syukur ala ni'amillah. Dalam kesempatan ini kita dapat bermajlis ini yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, serta kepada pengikutnya yang setia sampai yaumul qiyamah. Berikutnya kita masuk kepada pembahasan yang di halaman 30, salisan qismul fikhi, yang ketiga, yaitu pembagian bagian yang ketiga tentang qismul fikhi, ya, bagian fikih. Soal, ya, as-soalul awal, arifil fiqha, terangkanlah definisi tentang fikih. Al-jawab, al-fiqhu lughatan huwa al-ilmu bisyai'i wal fahmu lahu. Yang namanya fikih itu adalah al-ilmu bisyai', mengetahui tentang sesuatu. Itu namanya ilmu, namanya fikih. Wal fahmu lahu, dan memahami sesuatu. Penulis ingin menyampaikan kepada kita secara lugawi, secara bahasa, bahwa fikih itu mengandung dua makna. Satu al-ilmu, yang kedua al-fahmu. Ilmu dan paham. Itu penulis ingin menerangkan seperti itu. Wal fiqhu istilahan, adapun menurut istilah, yang namanya fikih adalah al-ilmu bil ahkami syar'iyyatil amaliyah al-mustanbatati min adillatiha at-tafsiliyah minal kitabi was sunnati wal ijma'i wal qiyasis sahih. Adapun fikih menurut istilah adalah ilmu tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliyah. Jadi pembahasan fikih yang dimaksud di sini adalah fikihnya fikih amaliyah. Makanya para ulama menyebutkan fikih ada dua. Ada al-fiqhul akbar, fikih yang terbesar. Itu namanya aqidah, ilmu aqidah. Ada lagi fikih asgor, itu namanya fikih yang terkecil, disebutnya al-fiqhu al-yauma, fikih seperti yang kita kenal sekarang. Nah, fikih yang dibahas di sini adalah fikih asgor atau fikih itu sendiri, ya, yaitu al-ilmu bil ahkam asyariyah, ilmu tentang hukum-hukum syar'i. Al-amaliyah, yang berupa amalan, ya, dikatakan hukum-hukum syar'i berarti ini hukumnya hukum syariat, bukan hukum, ya, adat, bukan hukum akal, tapi hukumnya hukum syariat. Al-amaliyah ini berarti bukan i'tiqadiyah, bukan keyakinan, tapi perbuatan. Al-mustanbatati, yang diistinbat, ya, yang diistinbat min adillatiha at-tafsiliyah, yang diistinbat, yang diambil kesimpulannya, ya, dari dalil-dalil yang tafsiliyah, yang terperinci, ya, yang terperinci. Maksudnya bahwa
hukum syar'i amalia tersebut itu memiliki dasar dari dalil-dalil yang terperinci. Apa dasarnya? Minal kitab, itu Quran. Yang kedua, wasunnah, sunnah Nabi yang mulia. Yang ketiga, al-ijma, kesepakatan para ulama. Yang keempatnya, wal qiyas as-sahih, yaitu qiyas yang sahih. Qiyas yang sahih. Nah, ini adalah pengertian fikih yang dimaksud ya. Begitu. Jadi apapun yang dibahas tentu saja memiliki pijakan dalil. Mungkin dari kitab, yaitu Al-Quran. Mungkin dari sunnah, yaitu hadis Nabi yang sah. Mungkin dari ijma, kesepakatan yang mu'tabar, yang terakfi ya. Ataupun mungkin dari kias ya, seperti itu. Baik, berikutnya awalan yang pertama at-taharah ya. As-soalu tsani mat-taharah, apakah bersuci? Al-jawab at-taharatu bil lughati an-nadhafatu wan naqa'u. Yang namanya bersuci menurut bahasa adalah an-nadhafah ya, wan naqa, kebersihan, kesucian, itu namanya taharah. An-nadhafah wan naqa, kebersihan, kesucian, itu namanya at-taharah. Adapun menurut istilah, yaitu raf'ul hadath wa izalatu an-najasi wal khabasi. Begitu. Raf'ul hadas wa izalatu najasi wal khabasi, yakni dihilangkannya hadas, kemudian dihilangkannya najis, dan dihilangkannya kotoran. Itu namanya taharah. Menghilangkan hadas, menghilangkan najis, dan menghilangkan kotoran. Apa contohnya menghilangkan hadas? Kita tahu hadas terbagi menjadi berapa? Menjadi dua. Satu hadas besar, kedua hadas. Kemudian wa izalatu ya, wa izalatun najasi, dan menghilangkan najis. Najis ada berapa macam? Najis ada berapa macam? Satu, mughalladhah. Dua, mukhaffafah. Tiga, mutawassithah. Empat, apa itu? Kayaknya yang keempatnya najis ma'fu kayaknya. Ya. Kayaknya sudah tadi mukhaffafah, mughalladhah sudah, mutawassithah sudah, ya, mukhaffafah sudah. Satu lagi kayaknya najis ma'fu, najis yang dimaafkan. Memang di versi madhab Syafi'i kan seperti itu. Najis mukhaffafah. Adakah najis mukhaffafah? Ada, ya. Contohnya apa tuh? Air kencing anak laki-laki yang umurnya kurang dari 2 tahun dan belum makan apa-apa kecuali air susu ibunya, ya. Itu najisnya mukhaffafah. Kalau menurut contohnya Syekh Utsaimin, contoh najis mukhaffafah adalah, siapa yang tahu? Air madhi. Air madhi itu menurut versi Syekh Ibnu Utsaimin itu najisnya mukhaffafah. Menurut versi Syekh Ibnu Utsaimin.
Najis yang mutawasitoh, ya najis pada umumnya kotoran manusia, ya baik BAB atau BAK, ya seperti itu. Terus kemudian ada lagi najis mughalladhah. Najis mughalladhah contohnya, iya, contohnya adalah jilatan anjing pada bejana yang berisi air, ya seperti itu. Adapun najis ma'fu adalah atau najasa ma'fuah, najis yang dimaafkan, itu adalah najis-najis yang tidak bisa dihindari, maka disebutnya najis ma'fuah. Berikutnya wal khobas, dan menghilangkan khobas. Kalau kita ngomong khobas, maka kita ingat dengan doa Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khobaisi. Ini urusannya dengan buang air besar dan buang air kecil, ya. Intinya menghilangkan hadas, menghilangkan najis, dan menghilangkan khobas. Nah, ini makna taharah yang ditulis di dalam kitab ini. Wallahu ta'ala a'lam. Saya kira cukup insyaallah ta'ala sampai di sini. Kita akhiri majelis ini. Subhanaka Allahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.